Terus ngobrol. Bersama ngobrol. Ngobrol sambil ngopi. Sudah berapa bulan purnama kita tidak bertemu. Atau selama ini tidak bersuara dengan Abah ya. Jadi Masya Allah bareng episode kali ini bareng saya Sandra Muhammadiani dan tentu dengan spesial tokoh Jawa Barat yaitu adalah Abah Iwan. Masya Allah. Masya Allah. Tokoh Bah? Bukan, saya toke. Bah coba Bah tentang tokoh nih. Menurut Abah, Abah udah jadi tokoh belum sih? Saya sendiri tidak merasa menjadi tokoh ya. Lebih banyak naonnya. Yang penting mah punya peran dan punya manfaat bagi masyarakat dari semua segmen yang saya interaksi gitu ya. Dan di mana ada berada saya itu kudu aya manfaatna gitu. Eta we hungkul. Apakah itu tokoh dan tidak itu bukan urusan kelihatannya ya. Kalau tokoh berarti kan ibaratnya orang yang lihat ya. Nah, orang yang lihat bukan gua tokohnya, ya tinggi gitu. Biar aku melakukan diri. Saya tokoh. Nah, Abah tadi Pak, manfaat yang Abah menyadari bahwa oh ya hidup tuh harus punya manfaat. Itu sejak kapan sih Bah kayak ada di titik yang kayaknya saya harus jadi manusia yang punya manfaat buat orang lain, itu sejak kapan sih Bah? Memang ini ada perjalanannya meren ya. Dulu tuh karena posisi atau gini, dulu ibu secara tidak langsung mendidik saya menjadi orang yang bermanfaat tanda petik. Ini pun disadari setelah merunut perjalanan. Nah orang kia gitunya. Nah sih jauh-jauh jadi ini terus gitu. Jadi dulu itu mamah teh. Abah teh nyebutnya ibu atau mama? Kagak orang ngomongnya mamah masih keren deh. Jadi nyebutnya apa tuh? Ya saya ke mamah lah. Mama. Jadi mama itu seorang penjahit. Dia suka bikin baju. Nah mama pasti nyuruh apa-apa itu ke saya. Nyuruh beli furing, obras, neci, kemudian sleting, plisket. Pokoknya ke Abah. Mau ke pasar, mau apa sampai nganterin baju gitu. Jadi produk jadinya tuh saya nganterin. Oh ya. Ya. Terus termasuk kalau dia lagi menjahit, saya terus di belakangnya, kalau nggak dipanggil di belakangnya, mijitin. Oh. Nyediain kopi, Duraleknya, pada Toma, kelasnya Duralek, nama eueuh. Aduh maaf ya, yang banyak gitu kan, rooming ya, mohon maaf yang beda rooming. Tahun. Yang itu ya, kopi itu dibuat kopi yang bulan. Nah, terus ya pempunyat targetnya cuma satu, terab. Jadi menterap itu berhasil gitu. Nah kan itu enggak apa itu pelajaran yang tidak ada di dalam pendidikan, tetapi ada makna gitu yang saya dalami akhirnya. Termasuk juga bagaimana berinteraksi dengan orang, anterin baju, segala macam itu. Secara tidak disadari itu tuh ngajarin bersosialisasi. Iya, makanya saya jadi beti ayeuna. Nah, beti teh Bah. Beungeti taheun. Gitu. Jadi setelah saya runut ya, kemudian kan runut, nah, ini apa sih, titik mana sih? Yeah. Ternyata posisi saya sekarang di sini nih, misalnya saya sekarang jadi anggota dewan dengan pasukan ABCD yang kayak gini. Di runutnya ternyata, oh mungkin ini cara ibu mengajarkan, cara orang tua mengajarkan saya untuk begini. Bapak dan posisi ini, ibu dan posisi itu. Yeah. Nah, dari situ, oh iya. Waktu itu saya belum memahami nilai-nilai agama kan secara dalam gitu ya, taunya pokoknya berbakti wajib, pada orang tua ya, gitu. Salat wajib. Taunya yang umum-umum aja. Nah, terus berikutnya yang kedua adalah jangan membantah orang tua, ulah nananya mau dititah gitu. Jadi pokoknya kalau disuruh udah kerjain aja. Lakukan ya. Lakukan. Nah, ternyata nilai-nilai inilah yang kemudian ada di dalam, terbentuklah di dalam diri apa? Sampai pada saat saya harus meninggalkan Kota Bogor untuk kuliah di Pontianak. Dan itu jauh kan itunya di Kalimantan pada tahun itu gitunya. Nah, bikin pas dikumpulkan cerik. Nah, di situ saya merasakan bahwa oh ini tuh ternyata yang ngatur Allah gitu.
Pada waktu itu sambil ditutupan caping waktu itu kan di ospeknya di negara Batur, di kan tenyawaran. Saya cerik teh pasti Anda diterima jadi mahasiswa. Saya waktu itu langsung berkata dalam hati saya berkata, oh inilah Allah menunjukkan sekarang saya dengan harus di sini dengan segala kondisi yang ada, saya gimana caranya bisa struggle, bisa bermanfaat, dimulai dari titik ini. Gitu. Jadi saya menerima sebuah kondisi yang saya harus jalani dan mungkin itu titik awalnya tadi untuk terus berkembang dan seterusnya ya. Jadi ibaratnya mah fase pembentukan dan fase pembuktian aja ya. Iya. Berarti pas waktu di Pontianak tuh fase pembuktian. Tuh makanya saya tadi bilang ya ngobrol di awal tuh. Orang teh hirupna dua. Iya. Biologis. Biologis dan ideologis. Biologisnya di Bogor memang. Di tempat di situ dan sudah sama besar, kemudian mendapatkan nilai-nilai ideologis yang membantu diri ini memperkuat apa yang telah ditanamkan oleh kedua orang tua itu di Pontianak. Bah pas disuruh mencetan ibu, tapi si Gana Abah rada kesel. Itu, saya tuh. Soalnya kan Abah jadi mau pakai kacamata hidung dan jadi sangat tukang pijit. Amun eta mah masalah rupanya. Asa teh nyambung dengan apa gitu. Karena Abah kesel wae disuruh pijitan jadi disangkana ge mun pakai kacamata hidung itu tukang pijit. Untung eta tadi modalan tuh eta kacamata hidung bisa terus. Komo bari jeung dibere minyak. Pokoknya targetnya teh tiram. Ya jadi itu tuh tanpa disadari ya bagaimana orang nginci kata satu titik ke titik lain. Terus disuruh kemana-mana tuh hampir banyaknya di saya gitu. Apa tuh Bapak bersaudara? Anak ketiga dari 6 bersaudara. Oh, aja. Tapi anak ketiga nu nikah tinggalna urang. Masya Allah, barokah. Bab eta mah punten. Jadi nilai-nilai itulah yang kemudian apa yang ada di dalam diri dari jadi orang tua teh mentelaskan dengan cara gitu. Tadi disebutkan bante kudu kitu. Karena mencari sendiri sampai oh iya ini mungkin dulu tuh nilai ini, interaksinya begini dengan masyarakat kudu kieu segala macam sampai ke Pontianak pun saya jadi anaknya. Ya di aku ku anakku batur oge gitu. Sampai disuruh nganterin anak ya ininya segala macam. Dekatlah dengan keluarga itu. Iya. Tapi nilai di situ tambahannya adalah 2 yaitu kemampuan beradaptasi. Dan yang kedua adalah empati. Oke. Jadi ketika 2 ini tuh dipergunakan ketika kita berada dalam sebuah lingkungan, kecepatan kita melakukan adaptasi dengan lingkungan, memahami dan segala macamnya, kemudian kita timbulkan empati. Iya. Oke, ini sahabat Abah, Smile Abah ini Masya Allah kita banyak banget hikmah nih ya bakal kita dapat dan kalau yang saya pahami nih Abah ya, kan Abah kan sekarang ada di dunia politik nih. Maksudnya yang gimana nih kan kondisi Abah yang tadi sepertinya akan menjadi sebuah modal bagus gitu ketika misalnya tuh punya kemampuan adaptasi, kemudian juga empatinya juga bagus. Sedangkan kan berpolitik itu kan pasti akan ketemu dengan rival, akan ketemu dengan teman-teman beda partai gitu ya. Nah, gimana nih menurut Abah tuh? Satu hari ketika pertama kali jadi anggota dewan, saya ditegur oleh teman sesama anggota dewan juga. Sesama partai? Sesama partai. Ketika saya mungkin bagaimana dekat dengan partai lain atau PNS yang kalau cara berkomunikasi saya kan berbeda. Ya berbeda teh cek orangnya, orang Sunda teh kan gedung gini. Kamu tuh jangan begitu katanya, kamu kan pejabat cina. Oh, gitu. Kudu saya bilang saya nggak bisa. Ayah simak gitu. Ayah simana kan orang semaing, sima maung sima gonggong nah, saya bilang saya nggak bisa begitu, tapi it's okay. Saya akan perhatikan itu gitu masukannya. Tapi saya punya style yang berbeda dengan yang teman-teman itu gitu dengan yang lain. Hingga dari situ ya alhamdulillah bisa masuk ke semua partai. Jadi amun nu ieu heuras hiji heuras dua heuras kan lainnya kan nu ieu cenah. Kapayuan mah cenah gitu. Nah, dan itu saya lakukan
tidak hanya dengan partai-partai ketika di dewan itu, sampai ke sekretariat. Jadi orang mah jeung sekretariat deket, jeung partai-partai juga deket, dengan eksekutif juga deket. Jadi kita perasaan orang puntennya, bisa Itu cuma kecek itu mana nama. mau cuma kan nyanyawanan toge gitu. Cek saya mah begitu. Karena tadi kita tidak bisa hidup sendiri. Kita tidak bisa hidup dengan warna kita sendiri. Kita pasti akan berkolaborasi dengan warna-warna lain yang mungkin dia berbeda. Kan kuncinya itu cuma satu sebenarnya. Berbicara sesuai dengan bahasa kaumnya. Gitu. Kita menyesuaikan dengan bahasa itu. Gitu. Tidak bisa dirinya teh kudu tegut gitu kan tidak bisa. Kan kudu orang ada liur heula, kudu ngulur dulu gitu. Tapi suatu saat mungkin kita harus keras kan begitu. Dengan di politik kan seperti itu gitu kan. Kadang kita menerima dulu sok gitu. Tapi kita ambil konklusinya seperti ini gimana, terima nggak? Terima gitu. Ya. Kalau kata anak-anak sekarang nih ya, bayangkan ada istilah waras nih ya. Nah, maksud katanya gitu ya, tipe-tipe orang yang misalnya tuh kayak udahlah kita ngambil baik dengan semua gitu. Di satu sisi akan ada yang misalnya tuh menjadi korban, apakah dirinya karena misalnya tuh semua orang harus semua orang harus terpenuhi gitu, dan akhirnya bisa jadi ada orang yang kemudian mengorbankan dirinya secara tanda kutip gitu ya. Nggak apa-apa lah yang lain bahagia, yang penting mah saya mah ya tenan orang. Nah, kalau Abah sendiri kayak gitu nggak sih, Bab? Abah persepsi yang dibikin oleh kita adalah semua harus bahagia kan gitu. Jangan dibuat ke sesuatu yang negatif. Maksudnya begini, pasti kita akan nyelehan lah gitu. Tapi kan untuk mendapatkan kemenangan. Ya kan gitu. Jadi everybody happy gitu. Pengennya seperti itu. Gitu. Kita ciptakan kebahagiaan karena yang kita inginkan adalah seberapa besar orang juga berbuat baik kan. Ya, jadi pada satu sisi mungkin dia merasa atau saya merasa mengalah dan kemudian kita kalah gitu kan, nggak juga gitu sebenarnya. Kita bisa saling memberi untuk itu. Nah di dalam politik mungkin suatu saat saya harus menerima kondisi ini, tapi ketika di balik itu kita harus meresapi gitu. Ini yang tidak dilakukan mungkin oleh orang lain hingga akhirnya itu semua bahagia. Jadi ketika saya harus menerima kenyataan pahit misalnya, nah saya harus memformulasikan yang pahit itu ternyata baik di mata Allah gitu. Pernah nggak sih Pak ada di titik itu pernah? Oh pernah, ya. Tapi udah diceritakan iya. Contoh. Bisa panjang. Ditolak itu satu Abah, oh salah. Iya orang langsung diterima, langsung diterima, begitu. Ya pernah lah mengalami sesuatu yang mungkin dipandang orang lain itu jelek dalam sebuah kehidupan ya. Tapi bagi saya, oh mungkin ini cara Allah saya disimpan di titik ini gitu. Berarti pasti Allah punya maksud baik kepada saya. Beda ketika mungkin di luar atau di luar area itu. Nah saya memformulasikannya seperti itu. Jadi dimanapun posisi, apapun yang dirasakan, nangiskah kita, kecewakah kita, saya harus memformulasikan bahwa pasti saya nangis, saya kecewa, pasti ada maksud baik Allah atas nangis itu, gitu. Atas sakit itu. Nah itu yang saya buat hingga semua jadi baik. Ya. Jadi awareness gitu ya Pak ya? Iya. Sadar dalam kondisi sebab kalau kita mellow, memang itu adalah manusiawi dan kita pasti mengalami itu. Berat amat di kondisi gitu kan. Tapi pasti ada satu titik. Nah, bukan teori ya. Ini yang saya buat adalah hari ini pasti berlalu. Saya nyeri-nyeri, nanti poe humpul. Itu kan beda deh gitu. Allah akan membuat lembaran yang baru yang mungkin jadi yang kemarin itu udah kadang udah selesai aja. Pokoknya gimana caranya hari ini bisa atau sampai kita tertidur gitu. Kemudian itu kan beda. Benar, pas bangun kita kondisinya bisa jadi meski kalaupun problemnya belum selesai tapi kitanya bisa jadi mensikapinya jadi berbedanya banyak. Betul, mungkin di situ mungkin datanglah apa yang membuat kita insight gitu ya. Insight bagi kehidupan kita untuk ketika ada masalah itu menyelesaikan itu gitu. Dan ya tipikal saya gimana caranya menyelesaikan masalah itu dengan cara itu.
Tapi tadi kudu jadi baik semuanya. Iya. Sekarang jadi. Iya benar. Oh, itu mah berat jadi kau orang tadi merasa berdosa deh. Tapi selama ini yang bisa lakukan seperti itu ya. Kondisi seperti itu dengan kepemimpinan gimana, Bah? Nah, ini dia resep nih kalau dengan kepemimpinan. Saya seorang yang sebenarnya selalu menghindari untuk jadi pemimpin utama ya. Saya bilang saya mah pengen menjadi second striker aja deh. Tapi pada suatu saat harus ada itu, ya ini inilah model saya caranya seperti ini. Jangan yang tidak suka itu dibanding-bandingin model ini. Itu masing-masing punya karakter, masing-masing punya style dalam memimpin dan masing-masing punya itu. Jadi biarkanlah saya adalah saya untuk memimpin itu. Tinggal bagaimana orang mempengaruhi saya ketika menyempurnakan apa yang ada di dalam pikiran saya gitu. Atau dalam sebuah tindakan. Justru itu menyempurnakan, saya tidak jadikan bahwa itu jadi yang menjelekan, enggak. Justru mungkin ada satu hal, kacamata ini cuma ke depan, sebelah sini kan saya nggak tahu, atau di belakang saya nggak tahu. Nah orang yang ngasih tahu itu yang di belakang itu saya harus terima gitu. Tapi dia suka lah, suka ya gitu. Oh, maka tapi kita buat. Abah kan ada amanah baru nih, ngurus ya ibaratnya ngurus Jawa Barat ya versi PKS gitu kan. Tingawitan dari mana, Pak? Bekasi, Jawa Barat tuh? Dari Pangandaran ya. Bukan Pangandaran, Pak, sama Tianjir we soalnya sama destinasi. Ujung-ujungnya piknik orangnya. Ya Bekasi, Bekasi. Sampai ke Pangandaran aja ya. Gimana tuh, Mbak? Berarti berapa bulan ini Abah megang amanah unik, ini? Makanya ada kasus yang unik lagi kemarin gitu ya, ketika saya ngasih pengarahan gitu kan. Kan betul mas serius sebenarnya. Nah, ya, Abah tuh serius. Serius itu. Tapi Batur tenangkap serius. Tenangkap gitu. Jadi Abah disangka naon? Nah, cek narjita gitu kan. Kamu stand up komedinya bagus ya. Nah, jadi kadinya cek orang kan orang ngasih sambutan. Stand up komedi gitu ya. Cuma bagaimana mengemas itu ya supaya lebih mudah ditangkap. Jadi khawatirnya yang formal jadi nggak formal gitu ya, Bang? Mungkin orang, tapi itulah Iwan susah gitu, nggak bisa dihilangkan gitu. Mungkin kebanyakan orang kan kalau sambutan nih ya, para sahabat mungkin kan serius, terus tiba-tiba dikasih formula baru, misalkan orang, padahal ini modelnya nukia gitu. Bahkan ada yang bilang itu mah stand up comedy syariah. Model baru. Ya memadukan apa yang harus disampaikan, nilai-nilai itu, tapi ya tadi kenyataan-kenyataan di lapangan yang tidak pernah dibuka ya kita dibuka supaya orang juga tahu. Tapi mungkin itu jadi bukan humor, sebenarnya jadi mudah dicerna gitu, maksudnya lebih kepada itu gitu. Ya. Kalau Abah sendiri ngelihat karena Abah kan sekarang diamanahi lucu yang diamanin sekarang teh Bu sebetulnya mah. Abah lucu. Batu nyebut ibu. Poho dari ini. Poho. Jadi lupa. Jadi kan gini, saya tuh bendahara kan. Bendahara. Sekarang ketua Satgas, Pilgub dan Pilkada se-Jawa Barat. PLT ketua DPW. Ketua DPW. Jadi orang nu merencanakan, orang nu nge-ACC, orang nu nyairkeun gitu. Oke, menyairkan. Ini menarik, ini tiga. Berarti gampang atau bangun gitu. Makanya cek saya teh, pokoknya mah Satgas gampang beres. Da ente nu ngajukeun, urang nu nge-ACC, urang nu nyairkeun. Jadi udah tenang, makanya happy guys. Iya. Abah berarti udah kebayang berarti besok kayak karena kan semuanya ibaratnya ada di tangan Abah lah ya. Perihal pilkada siapa saja nanti akan apa sih Bah yang kebayang tentang Jawa Barat, dream Abah tuh Jawa Barat akan seperti apa nih yang ingin ya dengan calon-calon nanti PKS yang akan dimajukan? Kan tugas saya adalah bagaimana menyiapkan satu calon yang bisa menjawab solusi permasalahan Jawa Barat sebagai seorang pemimpin Jawa Barat. Bukan saya menyiapkan itu. Berarti calon yang kita siapkan adalah yang memang masuk ke spek itu. Bisa diterima, kemudian konsepnya ada, menjadi solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh Jawa Barat. Ya. Yang kedua, menyiapkan pasukannya untuk memenangkan. Tugas saya adalah memastikan bahwa
27 kota dan kabupaten itu siap menghadapi pemilu, pilkada, dan memenangkannya. Ya. Nah itu yang disiapkan. Nah di luar itu kan kudu aya pasangan. Nah misalnya kita sudah punya calon ini yang kita miliki, kita akan Pak Haru dengan segala macam kekuatan yang beliau miliki. Nah kan pendampingnya juga harus sama. Ini dalam berproses mencari orang ini juga tidak gampang. Nah itu yang kami siapkan. Nah enaknya bukan 100% semua ada di tangan saya. Justru saya dibantu oleh teman-teman yang memiliki kapasitas yang berlebih juga tenaganya, hingga mereka berperan. Ayo memonitoring bagaimana DPD ini siap, calon DPD di kota kabupaten siap pilkada. Ya kan, ada calon di gubernur, komunikasi dengan itu. Jadi mereka berperan semua gitu, tidak selalu saya. Nah inilah yang diciptakan dinamisasi yang ada di dalam Satgas ini hingga tujuan tercapai. Gitu. Nah bedanya dengan kita lagi adalah keputusan itu orang mah di luhur gitu di DPD. Pokoknya orang mah jalan, siapkan pasukan, siapapun calonnya, tekan tombol jalan gitu. Nah ini yang sedang disiapkan. Makanya amun main lagi tegang nyiapkan ini kacau. Oh, makanya dengan cara Abah mah. Dengan cara orang mah bisa seri gitu. Oh, oke. Gitu kan. Untuk gitu. Jadi ya membuat mereka satu nyaman ketika menerima tugas, menjalankannya. Kemudian dia juga semakin lincah gitu dalam bergerak. Tetap ada kaidah-kaidah yang kita sampaikan kan gitu. Tapi jangan jadi beban. Sok ya beban sebenarnya orang bagi-bagi tapi jalan kabeh. Nah itu yang biasanya kita ciptakan. Makanya tadi jika untuk formal teuing, walaupun tadi formal tapi tetap ada gitu. Nah udah memang tipikalnya begitu, kumaha ya tuh. Yes, bisa. Nah itu jadi mereka pun kumaha ya siap jalan. Dah diberikan keluasan dan berikan peran sesuai dengan amanah yang dia adakan dan silakan mengeksplor dirinya masing-masing gitu. Tadi ngajetan susah wae, ini mah alhamdulillah jalan. Oke gitu. Ya offset saeutik mah gampang nih kayak dia gitu. Damai lah itu mah paling dengan sambil ngopi. Tendangan bebas kayak bare ngopi dingin cager deui. Siapa? Nih, Abah kan sekarang udah selain itu juga amanah Abah di Dewan ya, Abah ya? Iya, di Dewan. Jawa Barat begitu sangat luas meskipun Abah di Bogor, tapi kan bukan berarti Abah menjadi wakil hanya ngurusin Bogor aja ya, enggak, se-Jawa Barat gitu. Nah, Abah ngeliat potensi apa sih Bah di Jawa Barat? Setelah keliling, pasti kan Abah keliling ya? Iya sih, banyak potensi Jawa Barat ya sebetulnya. Kayak banget ini teh. Dan melebihi dari negara sebenarnya Jawa Barat. Hampir semua ada gitu. Di Jawa Barat? Di Jawa Barat. Tapi kan kita ini mau membangun apa? Iya. Apakah kita hanya ingin membangun fisik? Enggak kan. Karena di dalamnya ada manusia. Hingga yang bagi saya pentingkan di sini adalah keseimbangan di dalam membangunnya itu. Maka ketika membangun fisik, maka dia harus membangun manusianya. Beserta infrastruktur yang ada di dalamnya. Katakanlah saya membuat sebuah gedung yang bagus. Mungkin orang cukup kagum dengan gedung yang bagus. Indah, selfie, paling begitu. Tapi pernahkah kita membayangkan ada perilaku apa di dalam gedung itu? Ketika orang itu mungkin menempati posisi-posisi dan juga ada yang menikmati, ada yang mungkin piknik didinya, ada yang bercengkrama dan segala macamnya. Nah artinya ini pun kudu jadi sisi yang harus kita bangun, dikontrol dan dibangun. Maka dari situ baru masuk ke tugas-tugas bidang ya. Tapi kan dari situ ini jadi kunci dasar dulu nih. Jadi membangun kita itu bukan membangun hanya keindahan, tapi juga membangun orang-orang yang menikmati keindahannya. Oke. Nih. Membangun orang-orang yang ada dalam keindahan itu gitu ya Pak ya? Iya, sekarang saya membangun sebuah taman. Indah taman itu, betul? Tapi perhatikan orang yang berinteraksi di dalam itu, yang menikmati taman itu. Berbagai macam orang akan menikmati.
menikmati dan menggunakan si taman itu. Ada yang dia untuk berekreasi, ada yang berolahraga. Ayo oke bobogohan. Aduh, komo Gitu poe. kan. Komo poe. Terus di Lampuan orang di Pareman. Iya. Gitu kan. Itu kamu menaik akarnya ada lega gitu, nyumput gitu. Aduh bahaya. Gitu. Dan itu tuh jadi apa ya, Bah, jadi bukan cuma level multi level pahalanya, multi level dosa oke bisa jadi ke pemimpin yang memfasilitasi itu tanpa disengaja. Ketika ya, apa? Ketika kita tidak menyiapkan fasilitas-fasilitas pendukung untuk tidak terjadi hal yang negatif kan begitu. Jadi dalam satu ruang ini aja itu banyak yang harus kita pikirkan sebagai satu kesatuan gitu, bukan dengan satu hal yang terpisah. Guys nggak bangun itu tinggalkan yang guys halusnya sekarang nggak begitu kali gitu kan. Upload gitu langsung guys gua ada di sini guys gitu kan. Tidak seperti itu gitu. Tapi siapa yang di sana? Siapa yang menjaga? Siapa yang mengingatkan? Dan kita bertanggung jawab hanya untuk sekeliling itu aja loh, belum yang lainnya. Artinya ketika kita memandang satu titik, itu bukan satu titik sebagai satu sisi, tapi berbagai macam sisi ada di sana dan di dalamnya ada interaksi orang yang banyak banget gitu di situ. Dan itu dengan kemampuan teknologi yang ada sekarang, kemajuan teknologi sekarang, berbagai macam interaksi sosial dan masalah sosial ada di situ. Jadi sudut pandangnya seperti itu. Nah, perkara nanti ekonomi dan segala macam kan nanti itu yang menjual. Karena di situ tidak ada yang jualan, ada yang ini kan semua juga itu perputaran ekonomi. Kita ambil dari mini ini dulu, tapi sebenarnya ini bisa berkembang ke yang lainnya. Terakhir nih Bah, di episode kali ini nih ya Bah. Kalau misalnya tadi ngobrolin tentang masyarakat, tentang Jawa Barat kan berarti otomatis ada masyarakatnya nih Bah. Kemarin nih Bah ada isu yang membuat, bukan isu ya, ada kejadian yang mana sampai membuat ibu-ibu asam lambung naik. Sampaikan ke naon namanya teh liur cenah gitu ya, melewati satu momen yaitu PPDB. Nah, kumaha tadi kan otomatis itu kan jadi bagian dari tanggung jawab pemimpin. Betul. Ya maksudnya. Terus Jawa Barat juga ya kemarin juga bisa dibilang ya rada-rada rumit dan unik gitu ya perihal itu. Dan saya ada di komisi itu gitu. Oh iya apa? Di komisi 5 di pendidikan. Ini kan pekerjaan tahunan yang terus berulang. Pasti Abah sering nge-WA, nitip. Iya di keprukan mah keluar data unggul gitu. Iya. Nah, ini memang unik kita ini ya, dan ini selalu berulang dan selalu ada masalah. Dan masalah itu tahunan kapan ide itu padahal ketika kita udah tahu di sini kita selesaikan langsung buat kebijakan supaya besok nggak keluar kan. Tapi kan tetap keluar lagi dan seperti itu. Ada beberapa hal yang menjadi penting di PPDB ini. Yang pertama adalah edukasi kepada masyarakat terkait dengan pemahaman sekolah. Jadi yang membedakan sekolah itu bagi masyarakat adalah bayar dan tidak bayar, dan mampu dan tidak mampu begitu. Tapi kan seharusnya adalah pastikan dulu semua tidak ada yang tidak sekolah. Itu. Kemudian yang kedua itu adalah hayang semua ke negeri. Kan gratis Pak. Ya, supaya gratis. Padahal belum ada sekolah yang gratis sampai sekarang. Pasti ada bayarnya. Di titik mana pasti ada yang keluar uang. Disadari bahwa kondisi sekolah negeri itu tidak berbanding lurus dengan kalau misalnya SMA dengan SMP-nya gitu. Contoh, jumlah SMP di Bogor misalnya contoh. Di Bogor itu SMP-nya ada 20. SMA-nya ada 10. Artinya, ini belum menghitung yang swasta. Artinya hanya sekian persen yang tertampung. Nah, ini harus disadari ini gitu. Nah, edukasi ini disampaikan ke masyarakat. Kalau tidak diedukasi, maka masyarakat akan terjadi titip menitip tadi gitu. Dahar yang arah supkabe kadinya. Sadar nggak kita ketika menitip itu sebetulnya? Pernah soalnya ada yang protes ke saya, Pak Iwan kenapa sih kamu ke saya teh melarang nitip? Gini ceritanya. Anak saya bodoh, anak ibu pinter. Anak teteh pinter. Teteh. Terus
karena dia nitip ke pejabat mengusir yang punya hak. Nah, kumaha eta? Nggak bisa, eta. Kan begitu mungkin. Demikian. Nah, harusnya ini difahami atau diedukasi. Gitu. Kemudian, sistem apapun kalau modelnya ada kepentingan di sana, baik kepentingan hayang ngasupkeun, kepentingan aya cuan didinya, ada segala macam, moal balik sampai kapanpun. Karena di situ ada yang terusik nilai-nilainya, kan gitu. Sebetulnya kan bisa dipenuhi semuanya itu oleh anggaran untuk PPDB ini supaya tidak ada orang masuk dengan cara yang ilegal. Oh, ada loba dong hitungnya segala macam. Belum lagi masyarakat berpikir, tuh titipkannya ke anggota dewan gitu. Enggak, tuh bisa orang. Karena bukan cara seperti itu, ada jatah gitu, segala macam. Padahal orang teh gitu. Nggak ada kita, apa jatah-jatahan kayak gitu. Cuma di luar kan berkembang banyak gitu. Enu nanti kudu mayar, enu segala macam. Jadi itu kacau gitu. Padahal saya punya solusi yang simpel ya untuk PPDB itu. Ibu bapak mah diam aja di rumah. Tinggal nunggu hasil prestasi anak-anaknya masing-masing. Gimana caranya? Anak itu sekolah dari semester 1 sampai semester 6, nilainya itu terrecord. Nilainya masuk ke Dapodik. Ya kan? Semua. Udah diurut kacang aja dari situ. Dikumpulin semua nilai siswa SMP di situ. Dirunut dari kemudian rapotnya 10 gitunya. 160 paling handap gitu. Sok SMA 1 butuh berapa? 400. Oke, nomor 01 sampai dengan 400 asup SMA 1 dan seterusnya. Tetap mengajukan pilihan 1 dan pilihan kedua, nanti kan diikutkan gitu. Ya, artinya kita tidak ada lagi eta dah geus ngarti anak orang sakit tuh gitu. Amun arek licik oge. Amun arek licik oge di semester 1 gitu. Kabayang kurang ngalicikan gitu kan. Masukin nilai gitu. Dan masukin nilainya pasti ke guru. Dan guru nggak akan mungkin melakukan ini gitu. Ya kan? Anak kita udah terukur dari apa yang dia kerjakan. Udah di situ aja. Enggak tenang, coba ribut mau gitu. Jadi sebetulnya mungkin lebih ke bukan urusan butuh masuk ke negerinya, Bah, tapi lebih ke ego. Itu. Ingin gitu ya. Ketika kita mempersepsi bahwa ada sekolah unggulan, non unggulan, ayo lebih halus itu mengiya dan segala macam, itu yang terjadi sekarang. Jadi orang tuh kudu asup ke SMA X, karena SMA X mah kia padahal belum tentu loh anaknya itu mampu. Mungkin orang tuanya lebih dominan ingin anaknya di situ, tapi psikologis anak juga harus diperhatikan. Oke, lu masuk situ, Arifek, iyo dari tingkat pergaulan, dari tingkat ini, kabebet oke anaknya gitu. Secara psikologis akan mengganggu juga. Ini kan harus disadari juga gitu loh. Nah, memang ini bukan hal yang mudah seperti yang tadi disampaikan, tapi ini kalau kita coba runut dengan kompleks ini, mungkin juga bisa keluar lagi hal yang baru. Karena itu kan tergantung peraturan. Zonasi itu kan karena ada aturan yang suruh zonasi gitu kan. Zonasi bisa bagus ketika mungkin untuk Kota Bandung per kecamatan 1 atau mungkin per kelurahan kalau di Bandung mah ukurannya. Harak aman zonasi gitu. Semua narasub ujung-ujungnya kan ke negeri. Ya, jadi nggak ada akhirnya titip menitip. Tidak ada, bukannya tahu diri orang sekolah, orang imah di dia, sekolahnya pasti didinya gitu. Gitu. Terus jangan ada unggulan dan tidak unggulan lagi, udah nggak Pak. Jadi kualitasnya memang harus kualitas tergantung orang. Kualitas dari sekolahnya. Sekolahnya. Gimana misalnya sekolah berkualitas tapi sebetulnya mah dia bimbingan belajar gitu. Kan gitu ada yang kayak gitu kan. Gak dipungkiri sekarang kan malah sekolah bimbingan belajarnya suka sekolah gitu misalnya kan. Itu ada fungsi guru naon misalnya. Walaupun tidak seperti itu bahasanya gitu kan. Bahkan kalau saya berpikir kebalikannya, yang harus ikut bimbingan belajar adalah guru-gurunya. Sehingga metode pengajaran yang cepatnya itu bisa diberikan ke siswa. Rumus-rumus cepatnya kan ada di bimbel biasanya kan. Orangnya pernah dulu ikut nggak pernah ikut bimbel. Beda kan Mbak, urang nate jadi tahun nate beda Abah jeung saya mah. Kan Abah masih penmaru. Iya si penmaru. Ayah dulu kayak udah ada ini dulu yang ngetop teh Ganesha ya. Iya, Abah menyebutkan merek, emang nggak disponsori? Oh iya belum ya, rugi amat ya, di delete ya. Adalah gitu. Terus ada juga
ada namanya juga itu. Tapi Ya. sebetulnya pengaruh, saru aja singkatannya gitu. Jadi bimbingan pengaruh cukup ulang itu bimbingan gales. Oke. Nah, jadi memang begini, menarik untuk PPDB ini. Tapi ayo kita bedah dulu yang nyaman, mulai dari sisi kebijakan, peraturan pemerintah terkait dengan kode zonasi dan segala macam. Memang kita harus dirunut sampai ke luar untuk diperbaiki. Kalau model seperti ini dengan ada ruang itu pasti akan terjadi. Tapi sekarang udah ada perbaikan ya. Sudah ada fakta integritas antara pengelola dan segala macam di sekolah hingga tadi mulai berkurang lah orangnya dan nitip banyak karena tidak imbang. Tidak imbangnya begini, saya di Bogor, anggota kami di PKS ada 10 orang. Nah mungkin dia untuk SD SMP banyak, tapi ketika SMA 10-10 keurangkan gitu kan misalnya. Kan liar hamba gitu kan. Hamba. Gitu. Yeah. Sementara nggak ada itu titip-titipan itu gitu. Tapi kumade orang sudah ada terbangun gitu. Itu kadewan asik. Damang kan. Nu sekolah. Jangan dewa teh lembaga penitipan gitu. Makanya kudu loba maca doa, minum air jam-jam. Oh, Masya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, wariskan wasi'an, wasifa'an min kulli da'in. Gitu, ilmu, kemudian pemberdayaan, rizki yang halal dan itu nanti rezeki, kemudian kesehatan, diskon, wasifaan kulidan jadi PKS itu. Aduh, Masya Allah. Oke. Closing statement nih, Bah. Karena biar diakhiri dengan PKS. Jadi kadinya nya. Ini ada apa biar tujuan nyebutkan PKS? Itu kayak mereknya. Oh, emang Abah orang PKS. Nih, Bah. Kalau misalnya karena tadi kan kita dimulai tentang Abah yang memang unik ya. Karakter Abah yang unik. Sebelum kita di take video nih ya, sahabat semua nih ya, sahabat Abah, kita sempat ngobrol-ngobrol dulu tentang kepribadian Abah. Ya. Tadi kan ya? Otakan dia. Ya, intuiting ya, Abah tuh kan lebih ke intuiting. Ada cleansernya dikit, jadi memang bukan leader, bukan top leader, tapi ketika diamanahi jadi top leadernya, Bismillah, ya Abah ya, Alhamdulillah gitu kan ya, gitu ya. Nah, karena PKS itu kan teman-teman PKS itu diidentikan dengan yang saklek, berjarak, sebentar ya Abah ya, udah saya kira PKS-nya. Nah, itu pasti Abah ya kayak tadi ya dianggap makhluk langka lah misalnya ya. Tapi ada ininya, ada nasnya. Oh, iya. Yang saya pakai wudu ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izati hasanah dan seterusnya. Artinya diperintahkan di situ loh. Untuk orang nyosor, untuk orang bisa merangkul, untuk kita bisa lebih dekat, mau mendengarkan, berpendapat juga diberikan ruang, ngajak juga diberikan ruang. Artinya kita benar-benar seluas mungkin untuk bisa diterima dengan masyarakat dengan kaidah berbicara sebagai sesuai dengan bahasa kaumnya. Kan saya dengan orang pun akan beda-beda cara bicara. Dengan anu kasar bisa si aing bisa gitu, anu lembut punten, hapunten gitu kan. Jadinya kita menyesuaikan itu tanpa menghilangkan jati diri kita. Jadi bisa masuk tuh ke yang lain. Kalau saya pakainya itu gitu. Kunci utamanya tadi berbicara sesuai dengan bahasa kaumnya. Yang kedua tadi, keduanya baru tadi, ila sabili rabbika bil hikmah. Kamanapun orang mah gitu bil hikmah. Bil hikmah. Kan jadi kan hikmah Abah. Iya kan, acaranya Abah dan Hikmah atau Hikmah Abah, oke? Oke, alhamdulillah teman-teman semua ini masya Allah ya kita banyak belajar pisan. Teman-teman mulai dari Bekasi sampai Pangandaran garis besar. Suka diajak piknik Abah. Siap. Ya alhamdulillah kita sudah banyak belajar. Ini baru awalan-awalan, nanti insya Allah kita next ketemu lagi dan kita belajar banyak lagi. Karena sesungguhnya menjalani kehidupan kalau tanpa dihikmahi bakalan capek banget. Tapi kalaupun misalnya kita capek banget dan kita bisa menemukan hikmahnya, insya Allah kehidupan kita bakalan lebih tenang, gitu ya. Maka stay tune terus di program kita Abah dan Hikmah bersama saya Sandra Muhardiani dan Iwan Suryawan. Oke, hatur nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah.